Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yaitu mengenai topologi ruang kartesius. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, di sini saya sendiri yaitu Ibu Stimurah Dewi Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 063 dari kelas 2B. Dan selanjutnya ada Nikadek Santia Sri Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 073 dari kelas 2B. Dan yang terakhir yaitu ada Nikomang Ayu Indriyanti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 093 dari kelas 2B. Nah, kelompok kami di sini akan membawakan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada kedudukan titik terhadap himpunan di ruang metrik. Dan yang kedua ada himpunan terbuka dan tertutup. Dan yang terakhir ada himpunan kompak. Baiklah, saya yang pertama di sini yaitu kedudukan titik terhadap himpunan di ruang metrik. Yang pertama, neighborhood atau persekitaran P elemen X dengan jari-jari R dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik Q elemen X dengan D yang terbuka P sampai dengan Q kurang dari R. Ditulis neighborhood P sama dengan himpunan Q di mana D selang terbuka P sampai Q kurang dari R. Untuk contohnya, diberikan X suatu ruang metrik dengan X tidak sama himpunan kosong dan D selang terbuka P sampai Q sama dengan himpunan 1 jika P tidak sama dengan Q dan 0 jika P sama dengan Q. Maka neighborhood setengah P sama dengan himpunan P dan neighborhood 2P sama dengan X. Selanjutnya ada titik limit. Titik P elemen E. E subset X disebut titik limit. E jika setiap neighborhood P memuat Q elemen E dan Q tidak sama dengan P. Untuk semua bilangan neighborhood P dikurang himpunan P, irisan E tidak sama dengan himpunan 0. Himpunan semua titik limit E ditulis E aksen atau E pangkat D dapat dibaca sebagai E derived dan dapat dinotasikan dengan E derived atau E pangkat D himpunan P di mana P titik limit E. Baik, selanjutnya ada titik interior. Titik P disebut titik interior E jika terdapat neighborhood dari P dengan neighborhood dari P subset E. Himpunan semua titik interior E ditulis in E. Contoh, diberikan R ruang metrik biasa, E selang tertutup 0 sampai 1, maka in E sama dengan selang terbuka 0 sampai 1. In R sama dengan R dan in himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Baik, selanjutnya ada titik eksterior. Titik P disebut titik eksterior E jika P titik interior dari E komplement. Contoh, diberikan E ruang matriks biasa. E sama dengan selang tertutup 0 sampai 1, maka himpunan titik eksterior E adalah selang terbuka min tak hingga sampai 0 gabungan 1 sampai tak hingga. Baik, untuk selanjutnya ada titik batas. Titik P disebut titik batas atau boundary E jika P bukan titik interior maupun titik eksterior E. Contoh, misalkan E himpunan 1, 2, 3, 4, maka titik-titik 1, 2, 3, 4 adalah titik-titik batas sebab bukan interior maupun eksterior.
Samping itu pula juga merupakan titik terasing sebab 1, 2, 3, 4 adalah anggota E. Tapi 1, 2, 3, 4 bukan titik-titik limit E. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Niko Mawi Indrianti dengan NIM 2233091 Di sini saya akan membahas mengenai himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Yang pertama ada himpunan terbuka. Himpunan A subset X dikatakan terbuka jika untuk setiap B elemen A terdapat neighborhood B sehingga neighborhood B subset A. Dengan kata lain, A terbuka jika setiap titik anggota A adalah titik interior. Selanjutnya ada contoh soal. Apakah himpunan berikut A, X elemen R, X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari 4 merupakan himpunan terbuka? Yang pertama, kita harus mencari interior A. Interior A yaitu X elemen R, X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari 4. Himpunan A adalah himpunan terbuka karena semua anggota A merupakan titik interior dari A. Soal yang kedua, apakah himpunan berikut D, X elemen R, X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil dari 4 merupakan himpunan terbuka? Yaitu pertama kita cari titik interior B, yaitu X elemen R, X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari 4. Himpunan B bukan himpunan terbuka, karena ada anggota B yang bukan titik interior B, yaitu 1. Selanjutnya ada himpunan tertutup. Himpunan A subset X dikatakan tertutup jika setiap titik limit A berada dalam A. Untuk semua neighborhood B dengan B elemen A berlaku, neighborhood B dikurang himpunan B irisan A tidak sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada contoh soal. Apakah himpunan berikut A, X elemen R, X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 4 merupakan himpunan tertutup? Yang pertama, kita harus cari A komplementnya. Kita tahu yaitu A komplementnya X elemen R, X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 4. Karena A komplement merupakan himpunan terbuka, maka A merupakan himpunan tertutup. Selanjutnya ada beberapa definisi, yaitu definisi 3.2.3. Himpunan X subset X dikatakan perfect atau sempurna jika F tertutup dan setiap anggotanya merupakan titik limit. Selanjutnya ada definisi 3.2.4. Himpunan F dikatakan rapat A subset X jika setiap A elemen A merupakan titik limit F atau anggota F. Adapun contoh soalnya yaitu silang terbuka 0 sampai 1 rapat di silang tertutup 0 sampai 1. Demikian pula X rapat di R. Selanjutnya definisi 3.2.5. Himpunan F subset X dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0 dan key elemen X sehingga D silang terbuka B sampai Q lebih kecil dari M untuk setiap B elemen M. Adapun contoh soalnya yaitu silang terbuka min 3 sampai 1, silang terbuka tertutup 0 sampai 1, dan selang tertutup 2 sampai 5 adalah himpunan-himpunan yang terbatas di R. Selanjutnya ada beberapa teorema, yaitu yang pertama teorema 4.2.1, yaitu setiap neighborhood adalah terbuka. Selanjutnya teorema 3.2.2, jika B titik limit B, maka setiap neighborhood 1B memuat tak berhingga banyak anggota-anggota E. Selanjutnya, teorema 3.2.3, himpunan E terbuka jika dan hanya jika komplementnya tertutup. Selanjutnya, teorema 3.2.4. Untuk setiap koleksi atau keluarga, himpunan terbuka GA, gabungan A, GA terbuka. Untuk setiap keluarga berhingga himpunan terbuka G1, G2 sampai Gn, irisan I sampai N dengan I sama dengan 1, GI terbuka. Ketiga, untuk setiap keluarga himpunan terbuka, FA, irisan A, FA tertutup. Untuk setiap keluarga berhingga himpunan tertutup F1, F2 hingga Fn, dengan irisan I sampai N dengan I sama dengan 1, Fi tertutup.
Selanjutnya teorema 3.2.5 atau Bolzano-Weierstrass. Jika A subset R adalah himpunan tak berhingga dan terbatas, maka A memiliki titik limit. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai himpunan kompak. Himpunan kompak memiliki dua definisi. Yang pertama, definisi 3.3.1, yaitu liput terbuka atau open cover, himpunan E di ruang matriks X adalah koleksi himpunan-himpunan terbuka Gn A elemen 1 di X setiap E subset UA GA. Definisi ini menyatakan bahwa untuk setiap X elemen X, terdapat suatu A di setiap X elemen GA. Contohnya, diberikan E sama dengan min 1,1 di ruang matriks biasa R, koleksi himpunan-himpunan G1 min 1,0, G2 min 1 per 2,1 per 2, G3 0,1. Merupakan liput terbuka untuk E karena E elemen U I sampai 3 di mana I sama dengan 1 GI. Demikian pula, koleksi himpunan min 1 per n, 1 per n, di mana n elemen n merupakan liput terbuka untuk E, sebab E subset U, I sampai n, di mana I sama dengan 1 GI. Yang kedua, definisi 3.3.2, yaitu himpunan K dikatakan kompak di ruang matriks X jika setiap liput terbuka untuk K memuat liput terbuka berhingga untuk K. Ini berarti bahwa K kompak jika dan hanya jika untuk setiap GA liput terbuka untuk K. Terdapat A1, A2, hingga AN, sehingga K subset U, I sampai N, di mana I sama dengan 1, GAI. Contohnya, selang tertutup 0,1 kompak di R, akan tetapi selang terbuka 0,1 tidak kompak di R. Selanjutnya, himpunan kompak memiliki dua teorema, yaitu yang pertama teorema 3.3.1 Heony-Borel, yaitu S subset R kompak jika dan hanya jika S tertutup dan terbatas. Dan yang kedua, teorema 3.3.2, yaitu himpunan F subset C tertutup jika dan hanya jika memuat semua titik batasnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.